Kita akan melanjutkan kembali kajian serial kajian berkaitan dengan abtal, yaitu pahlawan-pahlawan di dalam Islam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas seorang tokoh yang memiliki jasa yang sangat luar biasa di dalam menyebarkan agama Allah, yaitu agama Islam. Dan sosok ini adalah merupakan sosok yang langka di dalam sejarah manusia. Itu tidak ada orang-orang yang bisa menyaingi kepahlawanannya, tidak bisa menyaingi kepahlawanan dari kepahlawanan orang-orang Islam. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat sosok Uqbah bin Nafi' al-Fihri. Uqbah bin Nafi' al-Fihri adalah merupakan seorang pemimpin pasukan, merupakan panglima militer, dan merupakan seorang wali ataupun gubernur. Dan Uqbah bin Nafi' adalah merupakan orang yang berasal daripada suku Quraisy. Suku Quraisy itu asalnya adalah terkenal dengan mereka itu tinggal di Makkah. Suku Quraisy adalah keturunan daripada Nabiullah Ibrahim dan kemudian anaknya Nabiullah Ismail alaihi salam. Dan suku Quraisy itu dikenal dengan kepahlawanannya, keberaniannya, kejujurannya, loyalitasnya, sehingga mereka itu adalah orang-orang yang memang dilahirkan sebagai seorang pemimpin. Jadi kalau kita melihat sosok-sosok para sahabat, rata-rata mereka yang menjadi pemimpin itu adalah mereka dari golongan muhajirin, golongan muhajirin. Nah, salah satunya adalah Uqbah bin Nafi'. Tetapi Uqbah bin Nafi' ini bukanlah seorang sahabat daripada Rasulullah SAW. Ini akan kita bahas. Uqbah bin Nafi', nasabnya itu adalah Uqbah bin Nafi' bin Abdul Qais bin Laqid bin Amir bin Umayyah bin Al-Dzar bin Al-Harith bin Amir bin Fihr. Dan Rasulullah SAW termasuk daripada suku Quraisy. Maka sudah pasti akan bertemu pada kakek buyutnya, yaitu bertemu pada Fihr, termasuk daripada keturunan Fihr. Nah, tetapi di sini Uqbah bin Amir itu merupakan kerabat daripada Amr bin As. Amr bin As adalah siapa? Seorang sahabat yang merupakan sahabat yang termasuk paling cerdas, merupakan pemimpin paling brilian, yaitu namanya Amr bin As. Dan orang-orang Arab menyebutnya sebagai Duhatul Arab, manusia-manusia paling cerdas di Arab, termasuk salah satunya adalah Amr bin As. Dan Bani Fihr adalah orang-orang yang mereka ahli perang. Di masanya Bani Fihr, mereka orang-orang ahli perang. Di antara pemimpin perang yang terkenal yaitu adalah Amr bin As. Disebutkan bahwa Uqbah ini memiliki nasab yang dekat, kedekatan kekerabatan dengan Amr bin As. Disebutkan bahwa Amr itu adalah pamannya, Ibnu Khal, adalah pamannya, Khaluh, pamannya. Lalu disebutkan bahwa Amr bin As itu adalah sepupu daripada Uqbah bin Nafi'. Tetapi yang benar adalah bahwa Uqbah dan Amr bin As saudara satu ibu, dari Salma binti Harmalah. Dan Uqbah bin Nafi' lahir
setahun sebelum Rasulullah hijrah. Jadi ketika Rasulullah hijrah, maka umurnya Uqbah bin Nafi satu tahun, ya. Ada yang menyebutkan bahwa Uqbah bin Nafi itu lahirnya setahun sebelum beliau wafat. Ada yang menyebutkan pada tahun 8 Hijrah atau 2 tahun sebelum beliau wafat. Tetapi yang sahih adalah bahwa beliau lahir setahun sebelum Rasulullah hijrah. Kenapa? Karena pada tahun 21 Hijriyah, pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab, ya, Uqbah bin Nafi itu ikut di dalam pembebasan Mesir, penaklukan Mesir, ya. Jadi tidak mungkin, tidak masuk akal bahwa ketika Uqbah, ya, ikut dalam pasukan yang membebaskan Mesir, usianya masih berusia 10 tahun atau 13 tahun, ya. Maka tidak masuk akal. Maka yang benar di sini adalah bahwa beliau itu lahir pada setahun sebelum Rasulullah hijrah. Dan bapaknya Nafi', ya, bin Abdul Qais itu adalah orang yang memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana pernah saya sebutkan bahwa dedengkot Quraisy itu kebanyakan mereka memusuhi Rasulullah, ya. Tetapi di dalam sebuah riwayat bahwa Nafi' bin Abdul Qais ini masuk Islam pada masa Fathu Makkah. Dalam riwayat yang lain bahwa bapaknya Uqbah ini, si Nafi' ini wafat sebelum Fathu Makkah, ya, wafat dalam keadaan musyrik. Nah, ala kulli hal, bahwasanya Nafi' ini adalah merupakan orang yang membenci Rasulullah dan termasuk yang mencelakai putri daripada Rasulullah yang bernama Zainab. Tatkala Zainab, ya, hijrah dari Makkah menuju Madinah, nah, diganggu oleh Nafi' dan orang-orang Quraisy. Sampai ontanya itu tersungkur dan Zainab yang hamil itu jatuh dari ontanya dan kemudian keguguran, ya. Akan tetapi Uqbah, ya, Uqbah bin Nafi' itu kemudian, ya, menjadi orang yang membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun beliau tidak dianggap sebagai sahabat. Kenapa tidak dianggap sebagai sahabat? Karena usianya yang masih kecil, ya. Karena dia usianya masih kecil dan tidak sempat untuk menemani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan Uqbah bin Nafi', ya, latar belakangnya adalah keluarga yang jagoan perang, ya. Mereka Bani Fihr, mereka adalah orang-orang yang ahli perang, termasuk Amr bin As, ya, termasuk orang-orang yang menjadi pemimpin dalam peperangan. Maka pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya. Nah, ini perlu kita jelaskan sedikit, ya. Jadi supaya antum memiliki gambaran. Abu Bakar As-Siddiq itu memimpin pada tahun 11 sampai 13 Hijriah. Dan Umar bin Khattab pada tahun 13 sampai 23 Hijriah, ya, pada hanya 10 tahun. Lalu kemudian Utsman bin Affan ya, dari tahun 23 sampai 35 Hijrah. Dan Ali bin Abi Thalib hanya 5 tahun, ya, 35 sampai 40 Hijriah. Nah, pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab, Umar bin Khattab itu mengirim pasukan untuk menaklukkan Syam, ya. Jadi yang pertama ditaklukkan adalah Syam.
Lalu kemudian ke Palestina. Nah, dari Palestina masuk ke Mesir. Ya. Dan ini terjadi pada tahun 21 Hijriah. Pada tahun 21 Hijriah. Dan di antara pasukan yang mengikuti penaklukan Syam, Palestina dan Mesir itu adalah Uqbah bin Nafi. Ya. Uqbah bin Nafi. Dan yang memimpin pasukannya adalah untuk menaklukkan Mesir adalah Amr bin As yang merupakan saudara satu ibu, ya. Maka di sini, ya, Uqbah bin Nafi itu memiliki posisi yang sangat penting. Ya, memiliki posisi yang sangat penting. Sering sekali dipercayakan oleh Amr bin As untuk menaklukkan tempat-tempat, ya, yang sudah diincar. Misalnya sudah menaklukkan Mesir, maka kota-kotanya, kemudian koryah-koryahnya, ya, desa-desanya itu dikirimkan pasukan untuk ditaklukkan. Dan yang dipercayakan itu adalah Uqbah bin Nafi. Dan Uqbah bin Nafi itu juga pernah dikirim oleh Amr bin As untuk menaklukkan wilayah yang bernama Nubia. Ya, Nubia itu termasuk di antara peradaban yang kuno. Ya, kalau dalam bahasa Arab itu An-Nubah, ya. Berada di wilayah selatan Mesir. Jadi antum sambil lihat aja gambarnya di sini, ya. Mungkin agak dipasin aja biar enak. Ya. Jadi Nubah itu wilayahnya itu yang ada sungai Nil di bagian bawah itu. Jadi dia berada di selatan Mesir dan di utara Sudan. Ya. Berada di selatan Mesir dan di utara Sudan. Dan di sana, ya, Uqbah bin Nafi itu mendapatkan perlawanan yang sangat sengit. Sehingga Uqbah harus mundur. Karena apa? Karena orang-orang Nubia ini mereka adalah para pemanah yang jitu, para pemanah yang mahir. Jadi orang-orang di Nubia, ya, itu kemudian ditaklukkan oleh gubernur selanjutnya, ya. Jadi tidak dapat ditaklukkan oleh Amr bin As, tetapi ditaklukkan oleh Abdullah bin Sa'ad bin Abisar, ya. Jadi mendapatkan kepercayaan, baru kemudian Uqbah ini bisa didapuk menjadi seorang wali atau seorang gubernur, ya, diberikan kepercayaan sebuah wilayah. Nah, lalu kemudian setelah percobaan untuk menaklukkan daerah yang bernama Nubia ini, Amr bin As itu mengirim Uqbah bin Nafi untuk menaklukkan Zawilah atau Zuwailah, ya. Zuwailah itu kalau kita melihat berada di negeri Libya sekarang namanya. Jadi kalau kita melihat Zuwailah atau Zawilah, posisinya berada di wilayah Fazan, ya, di wilayah Fazan. Dan ini adalah wilayah yang pertama kali ditaklukkan di daerah Afrika. Kalau dulu orang nyebut Afrika, ya, itu artinya selain daripada Mesir, ya. Ketika sudah dibagi, ya, Afrika berarti selain daripada Mesir, gitu. Mesir itu disebut dengan namanya Mesir, ya. Ifriqiyah, nah disebut dengan Ifriqiyah berarti selain Mesir, gitu. Tetapi saat itu masih menjadi satu untuk administrasinya, secara kegubernuran masih menjadi satu wilayah. Mesir dengan Afrika menjadi satu wilayah. Misalnya Amr bin As itu dipilih menjadi gubernur di Mesir, maka dia juga memiliki tanggung jawab untuk mengontrol Afrika, gitu, ya. Nah, pada saat itu, ya, Amr bin As berpikir bahwa
daerah barat daripada Mesir itu masih banyak pasukan Romawi. Jadi yang menguasai dari daerah Afrika Utara itu, dari Libya ya, terus kemudian Tunis, terus kemudian Aljazair, terus kemudian Maroko, Maghrib ya, itu adalah bangsa Romawi ya, bangsa Romawi Bizantium ya. Dan mereka ini ya memiliki kedekatan dengan suku-suku asli. Suku asli dari daerah Afrika itu namanya suku Barbar ya, atau disebut kalau dalam bahasa ininya Amazigh ya, Amazigiyah kalau dalam bahasa Arab. Disebutnya singkatnya namanya adalah suku Barbar. Dan suku Barbar ini yang menghuni ya daerah-daerah seperti Libya, Tunis ya, Aljazair dan Maroko. Ketika Uqbah bin Nafi itu menaklukkan Zuwailah, itu menaklukkannya dengan cara yang damai ya. Hanya dengan perjanjian damai, lalu kemudian mereka sepakat untuk memberikan budak ya, lalu kemudian kaum muslimin memberikan makanan alias sembako gitu kepada mereka ya. Jadi ada perjanjian damai. Jadi wilayah Fazan ya, ibu kotanya itu Zuwailah. Dan Zuwailah inilah yang pertama kali ditaklukkan ya. Lalu kemudian dari Fazan ini kemudian Uqbah bin Nafi menaklukkan Barqah ya, menaklukkan Barqah. Jadi kalau Fazan itu daerah yang barat, kalau Barqah itu yang timur ya, yang warna warna pink. Kalau daerah Fazan itu daerah yang dia tidak terlalu ramai ya. Jadi dia daerah yang tandus, banyak gurun pasir. Itu. Tapi kalau wilayah Barqah ya, itu ramai di sana. Lalu kemudian Uqbah bin Nafi ini menaklukkan wilayah Barqah ya. Setelah menaklukkan Zawilah, menaklukkan wilayah Barqah ya. Dan itu juga terjadi pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Artinya apa? Kurang lebih dia pada masa tahun 21-22 Hijriah ya. Itu menaklukkan Zuwailah dan menaklukkan Barqah. Kenapa dua wilayah ini harus diamankan ya? Karena Mesir yang sudah ditaklukkan itu harus dijaga wilayah baratnya ya, harus dijaga. Jangan sampai wilayah baratnya itu ya diserang oleh pasukan Romawi atau pasukan Barbar. Karena itu Amr bin As mengangkat Uqbah bin Nafi sebagai wali di daerah Barqah ya. Kalau ini posisinya masih di bawah gubernur ya, belum menjadi wilayah tersendiri. Karena posisinya Uqbah bin Nafi itu sebagai murabit ya, sebagai murabitin, orang-orang yang berjaga pada wilayah perbatasan. Lalu kemudian dari wilayah Barqah ini Uqbah bin Nafi ya berangkat menuju wilayah Tripoli, Torablus ya. Jadi kalau antum melihat Torablus itu nama wilayah. Kalau lihat di bagian atas itu Torablus wilayah ya. Tetapi Torablus itu juga ada nama kotanya. Jadi yang bagian atas tuh yang pinggir laut, ada bintang di sana, itu Tripoli. Namanya Torablus. Ibu kota Libya apa? Tripoli ya. Jadi ibu kota Libya itu adalah Tripoli yang berada di wilayah Tripoli. Jadi dulu wilayahnya namanya sebuah wilayah yang besar ya. Sebuah wilayah yang besar. Tidak seperti sekarang kalau kita nyebut Tripoli, oh ibu kota dari Libya gitu ya. Tetapi Torablus ini adalah sebuah wilayah yang berada di bagian utara ya daripada Libya. Nah, ceritanya bahwa di sana tinggal para pasukan Romawi ya yang berada di daerah Torablus ini. Dan ketika tidak bisa ditaklukkan
bahkan meskipun dikepung selama sebulan tuh nggak bisa selesai. Nah, tetapi kemudian Uqbah itu melihat bahwa di wilayah sisi lautnya, ya, di wilayah sisi laut, di wilayah bagian utara itu adalah bagian yang tidak terlalu ketat dijaga. Jadi mereka di sana lengah, ya. Nah, maka mereka para kaum muslimin itu melihat waktu surutnya air. Tatkala waktu surutnya air, ya, waktu air surut, mereka kemudian beberapa orang, ya, yang memiliki keahlian itu memasuki benteng secara diam-diam pada waktu malam hari, ya. Lalu kemudian secara tiba-tiba mereka bertakbir dengan suara yang keras. Ketika orang-orang Romawi itu mendengar suara takbir, ya, berada di dalam benteng, langsung mereka seketika ketakutan dan lari menyelamatkan diri, ya. Mereka ngambil kapal langsung pergi gitu, ya. Jadi mereka juga kabur lewat daerah-daerah utara. Karena pasukan Romawi itu mereka punya kemampuan yang tidak banyak dimiliki oleh orang-orang yang berkuasa pada zamannya, yaitu mereka punya armada laut yang sangat kuat, ya. Lalu kemudian, ya, dari sana, ya, Uqbah bin Nafi juga menaklukkan wilayah yang bernama Subaitillah. Subaitillah ini adalah wilayah yang berada di Tunisia, ya. Jadi kalau dari Torablus, dari Tripoli itu pergi ke arah barat, ya, dan ke utara, barat apa namanya? Barat daya, ya, atau barat laut tuh? Barat daya, ya. Utara terus barat. Barat daya, ya. Nah, itu akan tembus ke Tunisia, ya. Kalau dulu pada masa itu tidak ada namanya Tunisia, ya. Tidak ada namanya Tunisia, tetapi ada namanya Subaitillah, ya. Jadi Subaitillah inilah yang ditaklukkan oleh pasukan muslimin, ya, pasukan gabungan. Pasukan gabungannya dari siapa saja? Yaitu para sahabat yang banyak sekali. Ya, di antaranya adalah pasukannya Abdullah bin Zubair radhiyallahu an, ya, bisa menaklukkan wilayah Subaitillah. Lalu kemudian tatkala, ya, Umar bin Khattab itu wafat, ya, beliau syahid ditikam oleh seorang yang mujrim yang bernama Abu Lu'lu'ah al-Majusi, ya. Lalu kemudian digantikan oleh Utsman bin Affan pada tahun 23 Hijrah, ya. Utsman bin Affan tidak memiliki kesepakatan dengan Amr bin al-As, ya. Jadi ada istilahnya selek, tidak cocok antara Utsman bin Affan dengan Amr bin As. Akhirnya Amr bin As dicopot dari kedudukannya sebagai wali Mesir dan digantikan oleh Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh. Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh seorang sahabat, ya, yang dia juga pernah murtad tapi masuk Islam lagi dan dimaafkan oleh Rasulullah, lalu kemudian menjadi salah satu panglima yang terhebat, ya, adalah bernama Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh, ya. Jadi orang tuh terkadang kalau dia bertaubat, ya, bertaubat untuk yang kedua kalinya, itu terkadang taubatnya itu benar-benar gitu, ya. Terkadang orang itu kalau diajak untuk bertaubat untuk pertama kalinya itu ya masih belum ngerti gitu, saya untuk apa bertaubat gitu. Tapi ketika seseorang sudah benar-benar, ya, kembali kepada Islam, kembali kepada fitrahnya, nah itu bisa menjadi orang yang bersungguh-sungguh di dalam keislamannya. Yaitu contohnya Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh, ya. Nah, lucunya orang Afrika ini, ya, orang-orang barbar pada zamannya itu, mereka itu ketika ada seorang pemimpin yang menaklukkan wilayah mereka, lalu kemudian mereka menerima Islam, ya. Islam diterima, mereka masuk Islam. Tetapi ketika pemimpin itu pergi meninggalkan mereka, ya, maka orang-orang yang sudah Islam ini balik lagi gitu. Balik lagi murtad. Dan itu kelakuannya orang-orang barbar, ya. Maka ketika
ya Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh ini menjadi wali di Mesir, ngulang lagi gitu kerjaannya Uqbah bin Nafi. Dia serang lagi ya orang-orang Afrika itu yang dulu pernah masuk Islam oleh Uqbah bin Nafi. Ya, pada masa kepemimpinan Amr bin As. Jadi salah satu karakteristik yang tidak baik dari orang-orang Afrika itu seperti itu. Dari suku barbar ya. Kalau ditaklukkan dia nerima Islam, ditinggal dia murtad gitu ya. Maka nanti akan ada cerita lucunya gitu. Ketika Uqbah dia nanti kembali lagi ke sana. Nah, kemudian Utsman bin Affan pada tahun 35 Hijrah ya terbunuh ya oleh fitnah yang sangat keji. Dan setelah Ali bin Abi Thalib naik ya di akhir-akhir masa kepemimpinannya ya, kemudian naiklah Amr bin As kembali menggantikan Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh menjadi wali Mesir. Artinya apa? Ketika dia kembali, maka dia akan kembali memakai Uqbah bin Nafi untuk futuhat ya, untuk kembali menyebarkan Islam ke wilayah-wilayah. Dan tidak ada yang paling benar-benar serius untuk menaklukkan Afrika itu kecuali Uqbah bin Nafi. Ya. Meskipun kita tidak menafikan ya kepemimpinan yang lain, Abdullah bin Sa'ad itu juga banyak sekali, tetapi ya Uqbah bin Nafi ini tidak pernah berhenti. Ketika sudah menaklukkan satu tempat, dia akan menaklukkan tempat yang lain. Jadi luar biasanya bahwa Uqbah itu dalam waktu yang singkat, bahkan nanti ketika 2 tahun ya, ketika nanti dilengserkan, terus nanti dia kembali lagi di ujung hayatnya ya, itu hanya 2 tahun dia bisa menaklukkan Libya, Tunis, Maroko, Aljazair dan Maroko. Semua wilayah utara Afrika itu sudah dikuasai oleh kaum muslimin. Bahkan dia pengen nyebrang ke Spanyol, tapi karena ada laut nggak jadi gitu ya. Nah, kemudian ya, ini akan saya persingkat saja kisah-kisahnya, bahwa Amr bin As ya, ketika dia menjadi wali pada masa Muawiyah naik menjadi khalifah ya, Amr bin As naik menjadi wali Mesir ya. Lalu kemudian memerintahkan Uqbah untuk menaklukkan wilayah Godamis. Dan wilayah Godamis ini adalah wilayah di bagian barat ya. Wilayah bagian barat daripada Libya. Godamis. Kalau ada pointer enak nih gitu ya, biar nggak bisa mencet-mencet. Lalu kemudian ya, setelah menaklukkan Godamis, naik lagi ke atas, kembali menaklukkan wilayah Tripoli secara keseluruhan ya. Jadi kalau dulu pernah singgah ke Tripoli, untuk kedua kalinya Uqbah itu datang ke Tripoli untuk futuh lagi gitu ya, untuk kedua kalinya. Lalu kemudian ya, Uqbah berhasil menaklukkan suku terbesar di Libya, suku barbar terbesar yang bernama Lawatah atau Lawatah ya. Dan Lawatah ini berada di wilayah Barkoh, wilayah utaranya Barkoh. Di sana ada tulisannya nih ya. Nah, ini Allahu Akbar. Ya. Jadi Lawatah itu di sini posisinya, di wilayah Barkoh di utara ya. Nah, di sini wilayah Mazzatah, Hawarah dan lain sebagainya, itu nama-nama suku ya. Dan mereka posisinya berada di sana ya. Nah, nanti akan saya kasih gambar lagi yang menunjukkan pembagian wilayahnya ya. Nah, ini Lawatah itu posisi berada di utara Barkoh. Jadi di sana itu ditaklukkan oleh Uqbah bin Nafi. Dan Lawatah itu yang paling besar pasukannya ya. Berhasil dikalahkan oleh
Uqbah bin Nafi. Dan juga menaklukkan Hawarah, ya. Hawarah antum lihat yang warnanya putih itu. Sebelah barat ya, atas utara sebelah barat. Di atasnya Zanatah. Ya, Hawarah itu ya di situ Hawarah dekat dengan Tripoli, di antara Tripoli dengan wilayah Surt ya. Sirte, kota Sirte. Nah, itu kelihatan enggak pakai bahasa Arab semua sih tapi. Ya, Torablus yang di kiri, terus ada Sirt ya. Kota Sirt. Dan kemudian menaklukkan wilayah Kaur Sudan. Kaur Sudan itu bukan Sudan yang sekarang ya, tetapi Sudan yang dulu itu adalah posisinya berada di tengah-tengah jantung benua Afrika. Posisinya berada di selatannya Aljazair dan berada di selatannya Libya. Ya, berarti negeri Chad sama Niger. Ya. Jadi daerah sini selatannya Libya sama Jazair, ya, Chad sama Niger ini adalah wilayah Sudan. Ya. Wilayah Sudan pada masa dulu. Kalau Sudan sekarang berada di selatannya Mesir. Ya, selatannya Mesir itu Sudan sekarang. Ini kita belajar geografi nih. Ya, itu pada tahun 43 Hijriah, ya. Lalu kemudian pokoknya Uqbah bin Nafi enggak berhenti, ya. Dia mengetahui di mana ada orang tinggal, ya. Pasti dia akan bertanya begini. Hal mi waraikum ahad? Apakah di belakang kalian itu ada orang gitu loh ya. Ada penduduk, ada kerajaan gitu ya. Itu dia setelah menaklukkan satu tempat dia bertanya begitu. Terus lagi, pindah lagi terus gitu ya. Nah, kemudian dia pergi ke wilayah Migdash ya. Migdash ini adalah wilayahnya antara Surt dan Torablus. Lalu kemudian ya, karena Uqbah ini khawatir orang-orang yang berada di Migdash ini bakalan murtad lagi setelah ditinggal, dia letakkan di situ dua pemimpin ya, yang bernama Umar bin Ali Al-Quraisy dan Zuhair bin Qais Al-Balawi. Zuhair bin Qais Al-Balawi itu akan menggantikan posisi Uqbah setelah Uqbah wafat. Ya. Nah, jadi sudah dikader nih. Jadi orang yang akan menjadi pemimpin di masa depan itu sudah diikutin ya. Sudah dikasih kepercayaan. Jadi bukan orang tuh lahir menjadi seorang perwira gitu, enggak ya. Jadi ada prosesnya sehingga dia bisa menjadi orang besar. Nah, jadi dari wilayah Migdash ya. Migdash itu warna poin yang atas itu. Nah, menuju ke Waddan. Wilayah Waddan ini adalah wilayah paling selatan Torablus, dekat dengan wilayah Fazan. Lalu kemudian Uqbah hanya membawa 400 pasukan. 400 pasukan berkuda. Perbekalannya 400 onta. 400 onta dengan 2 kirbah setiap onta, berarti 800 kantong minum, kirbah, kantong air yang zaman dulu ya. Nah, kalau sekarang udah enggak pakai kirbah, pakai galon ya. Jadi 400 orang itu bekalnya banyak gitu. Kenapa? Karena di wilayah sana itu adalah wilayah yang berat sekali untuk melakukan pertempuran. Wilayah yang apa ya? Gurun ya. Wilayah gurun. Nah, Waddan ini adalah orang-orang yang dulu pernah masuk Islam pada masa Umar bin Khattab. Pada masa Muawiyah mereka murtad gitu. Didatengin lagi lah sama Uqbah bin Nafi dengan membawa hanya 400 pasukan. Dan ini adalah merupakan sebuah kejelian ya. Para ahli sejarah mengakui bahwa Uqbah ya itu hanya membawa sedikit pasukan, lebih efisien bergerak dan lebih efisien di dalam perbekalan. Ya. Kalau membawa pasukan yang besar setengah mati. Ingat Ma'rakatul Hittin, peperangan Salahuddin melawan Salib. Nah, itu pasukan sedikit lawan pasukan banyak
menang pasukan dikit gitu loh. Ya. Jadi dalam kondisi yang cuaca yang berat, dalam kondisi gurun, itu Uqbah bin Nafi hanya membawa 400 pasukan. Yang penting orang-orangnya terlatih gitu ya, untuk menaklukkan daerah Waddan. Nah, setelah menaklukkan daerah Waddan ini, karena dulu mereka pernah masuk Islam, akhirnya apa? Rajanya dipotong nih telinganya, potong telinganya sebelah. Terus rajanya ini nanya ke Uqbah, ya Uqbah, lima fa'alta hadza gitu kan? Kenapa engkau memotong telingaku gitu? Terus kemudian Uqbah bilang apa? Aku melakukan ini agar memberikan kamu pelajaran, supaya ketika kamu melihat telingamu nggak ada, kamu tidak akan memerangi kaum muslimin dan tidak akan memerangi orang Arab, gitu ya. Jadi nanti mulai dari sini, mulai dari Waddan ini, Uqbah memberikan pelajaran setiap raja yang didatanginya. Ya. Nah dari Waddan, lalu kemudian Uqbah menuju ke Girma, ya, Jarmah. Di wilayah selatannya lagi, dan masuk ke wilayah Fazan yang telah saya sebutkan bahwa Fazan itu wilayah padang pasir, gitu ya. Nah di sana Uqbah juga memberikan pelajaran kepada Raja Jarmah. Ya, Raja Jarmah itu langsung tunduk gitu. Ditaklukkan itu udah nggak ngelawan gitu. Tetapi tatkala dia menyerahkan diri, itu diberikan pelajaran lagi oleh Uqbah. Dia disuruh jalan di padang pasir jauh gitu ya, sampai dia itu ludahnya itu darah gitu, saking dia itu kelelahan ya, karena perjalanan yang jauh dikerjain sama Uqbah itu ya. Nah raja ini nanya lagi sama Uqbah, lima fa'alta hadza, ya, inni qad ataituka ta'iin, ya, jadi saya udah datang ke kamu itu pasrah gitu, menyerah gitu. Kenapa kamu masih ngasih pelajaran? Jadi dia bilang, ya, supaya kamu ketika kamu mengingat kejadian ini, kamu tidak akan memerangi kaum muslimin dan tidak akan memerangi orang Arab. Ya. Nah ini di Jarmah. Lalu kemudian dari Jarmah, ya, itu pergi ke wilayah Hawar dan Kawar. Itu berada di yang saya tandain merah itu. Ya. Jadi di wilayah selatannya lagi. Dan di wilayah selatannya lagi itu padang pasir yang enggak ada sama sekali air. Dan bentengnya itu sangat kokoh. Orangnya itu tidak mau nyerah gitu ya. Akhirnya Uqbah bersama pasukannya itu kesulitan. Ketika kesulitan, maka Uqbah itu udahlah, kita lewat aja. Akhirnya ditinggalin tuh ya, bentengnya ditinggalin, terus kemudian berjalan terus ke selatan, dan sampai kemudian pasukan Uqbah ini merasa kelelahan. Pasukan Uqbah kehausan dan mereka hampir sekali ya diserang dengan bencana kematian. Lalu kemudian apa? Dan Uqbah ini disifati oleh para mu'arrikhin dan para sahabatnya itu adalah orang yang mustajabud dakwah. Orang yang ketika dia berdoa itu doanya dikabulkan. Nah, ketika pasukannya ini memang kelelahan, kuda-kudanya udah letih harus minum, ya. Akhirnya apa? Uqbah melaksanakan sholat 2 rakaat, lalu kemudian dia berdoa. Ya. Uqbah berdoa kepada Allah meminta pertolongan. Lalu kemudian selesai melakukan sholat itu, ya, kudanya Uqbah ini berjalan. Terus kemudian kakinya itu mengais-ngais tanah gini. Langsung kemudian seketika keluar air dari bawah, ya, Masya Allah, keluar air dari bawah. Dan kemudian Uqbah melihatnya, memerintahkan orang-orang untuk menggali di sekitarnya, digali sampai 70 galian. Orang-orang barbar yang memperhatikan dan melihat, ya, menyaksikan kejadian tersebut, mereka akhirnya langsung masuk Islam. Ya. Suku barbar yang mereka tidak pernah kepikiran bahwa di tengah padang pasir itu bakal ada air. Itu mereka masuk Islam setelah melihat Uqbah berdoa dan kemudian langsung ada air. Ya. Nah itu salah satu kisah di mana Uqbah ketika berdoa, doanya itu mustajab. Ya. Jadi, nah tempat itu langsung terkenal dengan nama Ma'u Faros, air kuda. Ya, air yang
ditemukan oleh kuda, gitu ya. Jadi disebut dengan ma'u faras. Tapi kalau sekarang sudah nggak ada. Di tempat itu udah nggak ada, air kudanya udah nggak ada, mata airnya sudah hilang, ya. Lalu kemudian dari situ Uqbah kembali lagi ke benteng, ya. Kembali lagi ke benteng dan bersiap untuk menyerangnya pada waktu malam. Nah, orang-orang ini kan tadi udah ngerasa bahwa mereka aman, sudah ditinggal oleh Uqbah dan pasukannya. Nah, kemudian mereka ya terkejut ketika Uqbah tiba-tiba menyerang dan akhirnya mereka pun kalah. Lalu kemudian rajanya itu dipotong tangannya, jarinya dipotong 1 biji. Lalu kemudian dia tanya kepada Uqbah, "Ya Uqbah, lima fa'alta hadza?" Kenapa kok kamu potong jari saya 1 gitu? Kata Uqbah apa? Supaya ketika kamu melihat jari kamu, kamu tidak akan menyerang kaum muslimin dan tidak akan menyerang orang Arab, ya. Jadi itulah yang dilakukan Uqbah supaya apa? Orang-orang Afrika ini gak kebangetan gitu ya. Udah ditaklukkan masih balik lagi gitu. Nah, dari situ ya. Kemudian Uqbah dan pasukannya itu pergi ke wilayah Qairawan. Ya. Nah, ke wilayah Qairawan berarti Uqbah dari selatan Libya menuju utara lagi, ya. Dari selatan Libya menuju utara lagi. Nah, ini dari Jarmah, ya. Ini saya pakai Google Map gitu. Sebetulnya nama-namanya udah nggak ada gitu ya, cuma ada yang masih ada namanya, ya. Jadi ketika ingin menuju Qairawan, ya, menuju Qairawan tuh di sini. Jadi Tunisia itu sebenarnya kecil gini, Tunisia. Ini Tunisia. Dari Jarmah, ya, kembali menuju Hawara untuk kembali menaklukkan mereka secara keseluruhan. Suku Hawara yang tadi saya sebutkan ya, suku Hawara, ya. Nah, dari sini, ya. Dari sini sebentar. Ya. Dari Hawara, ya, setelah menaklukkan kembali Hawara, ya, Uqbah bin Nafi beserta pasukan pergi ke kota Sofru. Kota Sofru di mana? Di Maroko. Ya, di Maroko. Berapa kilometer itu? Ada tulisannya. Sekian ribu kilometer ya. Sekian ribu kilometer. Nah, kemudian menaklukkan kota Sofru atau Sefru, ya. Nah, kemudian ya Uqbah kembali dari kota Sefru, dia kirim pasukan kecil ya menuju ke Damis. Ke Damis ini balik lagi ke Libya ya, daerah Hawara tadi, dekat kota Sirte, ya. Lalu kemudian menuju ke kota Qofsa, ya, daerah Tunis. Qofsa ini di situ ya, ada tulisan Qofsa. Yang di tengah-tengah itu, Jerid, kota Jerid, atasnya Qofsa, atasnya Qairawan. Ya. Nah, dari Jerid ya, kemudian menuju dari Qofsa menuju turun sedikit ya, menuju Jerid atau Kostilia dulu namanya. Lalu kemudian kembali lagi ke atas menuju Qairawan. Ya. Ya. Dan di Qairawan inilah ya, di mana Uqbah mencatatkan namanya sebagai orang yang mendirikan kota Qairawan. Jadi kota Qairawan yang terkenal itu di Tunis, yang mendirikannya adalah Uqbah bin Nafi. Dulu namanya bukan Qairawan, ya. Qairawan itu adalah dari kata-kata apa namanya? Karwan, ya, dari bahasa Persia sebenarnya. Yang artinya adalah sekumpulan, gitu ya. Tapi Qairawan dalam bahasa Arab di sini dimaksudkan artinya adalah muaskar ataupun barak tentara. Ya, jadi memang dimaksudkan kota Qairawan di sini adalah untuk sebagai wilayah pangkalan gitu, yang memang benar-benar khusus kaum muslimin. Kalau tadi itu kita ngandalkan tempat-tempat yang sudah ditaklukkan, ya, mungkin bisa jadi diserang. Karena apa? Karena suku barbar itu memang barbar gitu loh ya. Udah ditaklukin masih balik lagi gitu. Akhirnya
memilihlah kota ya yang bernama Komuniyah ini. Sebetulnya tempatnya itu tidak aman. Tempatnya tidak aman. Karena apa? Dia dekat dengan laut ya, dan berada di wilayah yang datarannya rendah. Bahkan di situ disebutkan ya, dulunya itu Sabkhoh. Sabkhoh itu apa? Danau yang air laut itu masuk ke situ. Sabkhoh, tapi udah nggak ada. Ya, ketika masa itu sudah kering. Ya, jadi disebutkan Sabkhoh itu adalah daerahnya itu menurun gitu ya. Daerahnya menurun ke bawah. Jadi mudah sekali kalau mau nyerang Qairawan. Tetapi kemudian Uqbah mengambil perjanjian dengan pasukannya. Ya, jadi 10.000 pasukannya, yang 25 diantaranya adalah sahabat Rasulullah SAW. Padahal dia bukan sahabat. Kalau Umar bin Khattab nggak terima kalau pemimpin daripada para sahabat itu bukan sahabat. Jadi pokoknya tentara itu sahabat yang mimpin, gitu. Apalagi tentaranya itu sahabat, yang mimpin harus sahabat, gitu. Siapapun dia harus sahabat. Tetapi pengecualian siapa? Uqbah bin Nafi. Ya. Bukan sahabat, tetapi dia memimpin para sahabat. Jadi 25 pasukan sahabat dan 10.000 pasukannya dia. Dan banyak dari mereka itu para tabi'in, orang yang bertemu dengan para sahabat. Dan mereka mengadakan perjanjian Uqbah dengan pasukannya. Bagaimana kita akan tinggal di sini, ya? Dan tempat ini tidak aman, ya. Dan kemudian perjanjian itu disebut dengan menjadi orang-orang yang murabit. Ketika mereka tinggal di Qairawan, maka mereka mengabdikan dirinya sebagai penjaga, ya. Penjaga perbatasan wilayah. Dan orang-orang yang tinggal di pinggir pantai, maka mereka akan menjadi penjaga orang-orang yang tinggal di Qairawan. Jadi sudah sudah dibaiat ya. Sudah dibaiat oleh Uqbah bahwa ketika mereka mendirikan kota di situ, maka orang-orang yang mendirikan itu akan menjadi murabit, akan menjadi penjaga bagi wilayah kaum muslimin yang sudah dibebaskan di wilayah timurnya, ya. Nah, dikisahkan bahwa sebelum mendirikan kota Qairawan ini, ya, sebelum menentukan tempat ini, maka Uqbah mengatakan kepada pasukannya, "Inna Ifriqiyah idza dakhalaha imamun ajabuhu ilal Islam fa idza kharaja minha raja'a man kana ajaba minhum lidinillah ilal kufr fa ara lakum ya ma'syaral muslimin an tattakhidu biha madinatan takuna ghazan lil muslimin ila akhirid dahr." Beliau mengatakan kepada pasukannya, sesungguhnya orang-orang Afrika ini ketika seorang pemimpin dari kaum muslimin datang kepada mereka, maka mereka masuk kepada Islam. Dan ketika pemimpin ini pergi, maka mereka akan kembali kepada kekufuran. Maka aku memiliki pendapat bahwa kita memilih sebuah tempat bagi kaum muslimin, ya, untuk menjadi benteng ataupun penjaga sampai akhir hayat, sampai akhir waktu, ila akhirid dahr, ya. Jadi dimaksudkan oleh Uqbah ini bahwa Qairawan itu adalah checkpoint istilahnya, ya. Wilayah yang memang dikhususkan untuk menjadi tempatnya murabitin, ya. Lalu kemudian para sahabatnya ini, para tentaranya ini mengatakan, "Innaka amartana bibina'in fi sya'ari wa ghiyadin la turam wa nahnu nakhafu minas sibai wal hayyat." Wa kana fi askarihi 18 rajulan minas sahabati wa sairihim minat tabi'in. Lalu kemudian orang-orang ini mengatakan, ya, tentaranya Uqbah ini mengatakan kepada Uqbah, "Sesungguhnya engkau memerintahkan kepada kami untuk mendirikan bangunan dan tinggal di tempat itu, tempatnya itu semak belukar, ya, rimbun sekali, ya. Dan bahkan disebutkan bahwa mereka itu tidak melihat satupun pohon ataupun batu kecuali di situ ada binatang buas, entah kalajengking, entah ular, entah serigala, entah, ya."
Maka mereka mengatakan nahnu nakhafu minas sibai wal hayat. Kami itu takut dengan binatang buas dan para ular ya, dengan ular. Padahal di dalam tentaranya ini disebutkan tamanina asyara rajulan minas sahabah, 18 orang sahabat. Dan sisanya itu tabi'in. Nah, 10.000 orang, 18 sahabat, sisanya tabi'in. Ada yang menyebutkan 25 sahabat, sisanya tabi'in. Mereka masih takut untuk mendirikan tempat itu. Tapi memang tempat itu nggak layak tinggal gitu loh istilahnya. Nggak masuk di akal. Lalu apa yang dilakukan oleh Uqbah? Maka Uqbah kemudian ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian dia turun ya ke tempat yang akan dijadikan kota itu. Posisinya menurun ya. Lalu kemudian setelah dia berdoa, dia pun berteriak ya dan menyeru, ayyatuhal hayyat wassiba, ya, wahai para binatang buas dan ular, nahnu ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, farhalu anna, pergilah kalian ya, fa inna nazilun wa man wajadna ba'da hadza qatalna, sesungguhnya kami akan tinggal dan turun ke tempat ini ya, dan barang siapa yang kami temukan setelah ini kami akan membunuhnya. Maka apa yang terjadi? Setelah Uqbah menyeru ya di tempat yang cuma isinya binatang buas itu, akhirnya para sahabatnya itu melihat ya ular-ular itu keluar dari sarangnya membawa anak-anaknya. Ya, mereka pergi. Dan serigala-serigala, binatang-binatang buas itu membawa anak-anaknya di mulut-mulut mereka itu. Ya, dicengkeram terus dibawa pergi. Gitu ya. Lalu kemudian Uqbah mengatakan, tunggulah sebentar sampai mereka kemudian pergi. Ya. Lalu kemudian setelah itu penduduk Qairawan selama 40 tahun tidak pernah menemukan satupun binatang buas. Ya. Itu adalah salah satu doa daripada Uqbah bin Nafi yang mustajab juga. Ya, jadi ajaib gitu ya. Nah, Uqbah enggak takut apa-apa gitu. Karena apa? Karena ketakutan dia hanya kepada Allah. Barang siapa yang takutnya hanya kepada Allah, tidak akan ditakutkan oleh suatu apapun di dunia ini. Ya. Itu adalah orang yang bertawakal penuh kepada Allah. Jadi menjadi seorang pemimpin, ya, menjadi seorang tentara, itu memang imannya harus kuat. Imannya harus kuat, tawakalnya harus kuat kepada Allah. Ya. Ini waktunya ini kayaknya. Slide-nya baru setengah itu. 17 of 30 loh. Pokoknya intinya ya. Lalu kemudian Uqbah ini dilengserkan ya pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan. Ketika apa? Ketika Mesir ini diganti pemimpinnya ya. Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh diganti dengan seorang sahabat juga bernama Maslamah bin Mukhallad Al-Ansari, seorang sahabat juga yang merupakan perawi hadis dan hafizul Quran ya. Bahkan Imam Mujahid, seorang mufassir Quran dari tabi'in, pernah mengatakan ya bahwa aku pernah melihat ya, Maslamah bin Mukhallad menjadi imam pada salat subuh, dan dia membaca Al-Baqarah, wa ma akhta'a alifan wala wawan, tidak salah huruf alifnya dan wawunya. Dia membaca surat Al-Baqarah tidak salah huruf alif dan huruf waw. Artinya dia juga termasuk ya, Maslamah bin Mukhallad ini seorang sahabat Rasulullah yang terhormat. Lalu kemudian ketika Maslamah ini jadi wali di Mesir, maka mau tidak mau ya Uqbah ini nggak kepake lagi. Padahal apa? Dia baru saja selesai mendirikan Qairawan. Tahun 50 Hijriah sampai 55 dia mendirikan Qairawan. Tahun 55 udah jadi dilengserkan. Ya, luar biasa. Digantikan oleh Abu Muhajir Dinar yang merupakan budak ataupun pembantu daripada Maslamah
ya. Nah, diusirlah Uqbah bin Nafi oleh Abu Muhajir Dinar, tidak dihormati, ya. Dan kemudian kembali ke Syam. Uqbah bin Nafi kembali ke Syam. Dia kembali untuk vakum hanya 2 kali. Ya. Tatkala selesai kepemimpinan di akhir-akhir Utsman bin Affan, ya. Lalu kemudian pada masa kepemimpinan Muawiyah, ya, dihitung hanya 14 tahun dia vakum berjihad fisabilillah. 14 tahun saja. Ya. Lalu kemudian Uqbah ini kecewa gitu ya. Maka dia berdoa, Allahumma la tumitni hatta tumakkini min Abil Muhajir Dinar. Ya Allah, janganlah engkau matikan aku sampai aku bisa mengalahkan Abu Muhajir Dinar, ya. Orang yang menjadi wali Afrika, ya. Nah, ketika balik ke Syam, dia ngadu sama Muawiyah. Disebutkan Muawiyah sudah tidak ada, sudah wafat. Disebutkan juga bahwa dia mengadu kepada Muawiyah, lalu kemudian dikembalikan lagi statusnya. Tetapi setelah 7 tahun, dia kembali pada tahun 62 Hijriah. Dari tahun 55 sampai 62 Hijriah vakum. Dia kembali bersama 25 orang sahabat Nabi dan 10.000 pasukan, ya. Kembali dari Syam menuju Qairawan. Lalu sampai di Qairawan, ya, karena dia sudah mendapatkan titah dari Yazid bin Muawiyah, ya, ditangkaplah Abu Muhajir Dinar dan kemudian dibelenggu dengan besi. Nah, dari situ Uqbah bin Nafi memulai mission impossible. Misi yang memang tidak masuk di akal, ya. Penaklukan yang begitu singkat tetapi begitu luas, ya, dan begitu banyak yang berhasil ditaklukkannya, ya. Nah, ini di gambar ini disebutkan kharaja Uqbah bin Nafi bi asyrati alafi jundiyin li mulaqatir Rum bi 80 alfan, ya. Uqbah bin Nafi pernah keluar untuk melawan pasukan Romawi, ya, yang berjumlah 10.000 orang, dan Uqbah hanya membawa 8.000 orang. Maka istrinya bertanya kepada Uqbah, aina ajiduka idza hamyal watis? Kalau peperangan itu sudah mereda, sudah selesai, gimana aku bisa menemukanmu? Maka Uqbah mengatakan, fi khaymati qaidir Rum au fil jannah. Engkau akan dapati aku di dalam tendanya pasukan Romawi atau di surga, ya. Artinya apa? Setiap akan berperang, ya, tawakkalna 'ala Allah, dan sudah, ya. Tujuan dia hanya ingin meraih kesyahidan. Maka kemudian dia tinggalkan Qairawan itu, dia tinggalkan di bawah kepemimpinan Zuhair bin Qais al-Balawi, tangan kanannya, ya. Lalu kemudian pergilah Uqbah bersama pasukannya memulai the new mission impossible, ya. Kemudian dia berpisah dengan anak-anaknya, ya. Dia mengatakan, inni qad bi'tu nafsi minallahi azza wajal fala azalu ujahidu man kafara billah. Sesungguhnya aku telah menjual diriku kepada Allah, ya. Maka aku akan terus berjihad melawan orang-orang yang telah kufur kepada Allah. Ya bunayya inni usikum bi thalathi khisalin fahfaduha wala tudayyi'uha. Wahai anak-anakku, maka aku memberikan wasiat kepada kalian 3 wasiat, jangan kalian lupakan. Iyyakum antamla usudurakum bisya'ri wa tatrukul Qur'an. Bisya'ri wa tatrukul Qur'an. Janganlah kalian itu memenuhi dada-dada kamu dengan nyanyian-nyanyian, syair-syair, dan kalian meninggalkan Al-Qur'an. Fa innal Qur'ana dalilun 'ala Allah azza wa jalla. Sesungguhnya Qur'an, ya, itu adalah dalil, petunjuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Khudhu min kalamil arabi ma yahtadi bihil labib wa yadullukum ala makarimil akhlaq tsumma antahu amma wara'ah. Kalian ambil saja perkataan orang Arab itu, ya, yang berupa syair segala macam, tetapi yang memang memberikan manfaat kepada kalian untuk meningkatkan akhlak-akhlak karimah kalian, akhlak-akhlak mulia kalian. Sisanya tinggalin, ya. Karena kalamul Arab yang berupa syair itu ada yang tidak bermanfaat, ya. Isinya adalah perandai-andaian yang enggak jelas gitu, ya.
Yang kedua, wa usikum alla tudayinu walau labistumul iba. Aku mewasiatkan kepada kalian, janganlah kalian itu berhutang meskipun pakaian kalian gembel. Fa innad dain dzallun bin nahari wa hammun bil lail. Sesungguhnya hutang itu ya kehinaan pada siang hari dan gangguan pikiran pada malam hari, bikin galau. Kalau punya hutang kan kayak gitu, siang-siang ditagih, malam-malam nggak bisa tidur gitu ya. Wala taqbalul ilma minal maghrurin al-murakhisina fayujhilukum dinallah wa yufarriqu bainakum wa bainallah ta'ala wa la ta'khudhu dinakum illa min ahlil wara'i wal ikhtiyat fahum aslamu lakum wa man ikhtata salima wa naja. Janganlah kalian mengambil ilmu dari orang-orang yang tertipu, dari orang-orang yang suka menjual agama, ya. Ambillah ilmu itu dari orang-orang wara', orang-orang sederhana, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, ya. Dan orang-orang yang sangat berhati. Dan dia di akhir mengatakan, wa alaikum salamullah wa arakum la tarawni ba'da yaumikum hadza. Ya. Dia mengatakan salam kepada anak-anaknya dan dia mengatakan, aku melihat kalian dan kalian tidak akan melihatku setelah hari ini. Jadi artinya dia meninggalkan Qairawan untuk mendapatkan kesyahidan. Dia berdoa kepada Allah, Allahumma taqabbal nafsi fi ridhaq waj'alil jihada rahmati wa dara karamati indak. Ya Allah, ya, terimalah jiwaku ya di dalam keridhaanmu dan jadikanlah jihad itu sebagai rahmatku wa dara karamati indak, ya, sebagai rumah yang mulia di sisimu, ya. Jihad itu sebagai rumah kalau dia. Masya Allah. Nah, dari sini dia menaklukkan Maghrib, dari Qairawan menaklukkan Maghrib, ya. Nah, ini kita singkat saja. Kita singkat saja. Dari Qairawan, ya, menuju Aljazair, ya, di sebuah kota di sini. Lalu kemudian dari sini menuju Tlemcen. Tlemcen ini apa? Tilmasan, ya, kalau dalam bahasa Arab. Lalu kemudian Taharo atau Tayyaro, ya, ini di Maroko. Lalu kemudian ke Tangier. Tangier ini Tunjah dalam bahasa Arab. Tangier. Lalu kemudian turun ke bawah, ya, ke daerah sini menaklukkan wilayah As-Sus. As-Susul Aqsa wa Susul Adna. Ya, kotanya ada Agamat, ada Agadir. Baru dari sini kembali menuju Qairawan lagi. Tetapi di tengah perjalanan beliau mendapatkan kesyahidan di wilayah yang namanya Tahuda, di daerah Jazair, provinsi Biskarah, dan kemudian tempatnya diberi nama Sidi Oqbah. Tempatnya, daerahnya itu diberi nama Sidi Oqbah. Karena di sanalah, ya, Uqbah bin Nafi menemukan kesyahidannya. Nah, ini ya. Jadi peperangannya banyak sekali dan semua ditaklukkan, ya. Nah, ini dalam penaklukan Tayyara tadi di wilayah Maroko ini, pasukan Romawi bersekutu dengan pasukan Barbar, ya. Sehingga disebutkan bahwa pasukan Uqbah kalau dibandingkan dengan pasukannya Romawi dan Barbar itu tidak bisa dihitung, ya, nggak ada bandingannya lah, gitu ya, saking sedikitnya. Maka disitulah, ya, Uqbah memberikan wasiat dan memberikan semangat bahwa pasukannya agar tidak gentar, ya. Bahkan mereka itu sudah menganggap bahwa mereka itu akan mendapatkan kesyahidan. Tetapi ternyata apa? Ternyata mereka bisa menaklukkan wilayah Tayyarah ini, ya, yang di sana pasukan Barbar dan pasukan Romawi. Lalu kemudian, ya, Uqbah pergi ke Tangier, pergi ke Tunjah, ya. Ketika beliau menuju Tunjah, beliau melihat laut, Selat Gibraltar. Lalu kemudian dia ingin menuju Andalusia. Loh, luar biasanya dia pengen pergi ke Andalusia. Lalu kemudian dia bertemu dengan seorang Romawi, ya. Tapi dia
tidak menyerang, tidak muharib. Lalu kemudian orang Romawi ini bertanya, yang memberikan hadiah kepada Uqbah, lalu kemudian fa arada Uqbah fathal Andalus faqala lahu Yalian. Yalian ini orang Romawi. Lalu kemudian dia mengatakan kepada Uqbah, atatruku kufarul barbar khalfakat wa tarmi bi nafsika fi fil halaki ma'al faranj. Nah, si Romawi ini mengatakan, apakah kamu mau nyebrang ke atas dan kamu membiarkan wilayah yang sudah kamu taklukkan itu akan dikuasai lagi oleh barbar? Singkatnya seperti itu, ya. Maka kemudian Uqbah ini bertanya, apa emang masih ada orang barbar itu? Nah, kata Romawi ini ada, ya. Apa agama mereka? Gitu. Mereka bukan orang yang beragama, ya. Mereka tidak menyembah apapun. Mereka seperti bahaim, binatang ternak, ya. Wa kanu ala dinil majusiyah yauma idzin. Dulu pernah mereka itu beragama Majusi, ya. Maka Uqbah dari situ mendapatkan insight, ya. Langsung pergi menuju wilayah barbar dari Tanggir, ya. Yang atas itu Tanggir turun ke wilayah Sus. Wilayah Sus ini udah nggak ada namanya, tapi dia wilayahnya adalah, ya, daerah situ lah, ya. Jadi di sini ini adalah pegunungan Atlas. Maka wilayah Sus itu, ya, kurang lebih daerah sini lah, ya. Ya, maka dia menaklukkan wilayah sini yang dikuasai oleh orang barbar. Gitu. Nah, setelah menaklukkan wilayah barbar, sampailah, ya, Uqbah itu ke wilayah yang bernama Jarwalah. Dia berada di ujung barat daya daripada Maghrib, daripada Maroko. Dan Uqbah mengatakan, ya. Jadi Uqbah mengatakan ketika sudah sampai ke laut itu, ya Rabb, laula hadzal bahr lamadaitu fil biladi mujahidan fi sabilik. Ya Allah, seandainya tidak ada laut ini, maka aku akan terus berjihad, ya, di jalan Engkau, ya Allah. Terus kemudian di dalam tempat yang lain, ya, mau kemudian Uqbah ini dengan kudanya itu masuk ke laut tuh, sampai sebatas pelana ini. Kemudian dia mengatakan, Allahumma inni atlubus sabab alladhi talaba abduka Dzulqarnain. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau sabab yang pernah diminta oleh Dzulqarnain. Dzulqarnain menaklukkan timur dan barat. Lalu kemudian ada orang bertanya kepada Uqbah, ya waliyallah, wa mas sababul ladzi talabah? Ya waliyallah, wahai Uqbah, apa yang diminta oleh Dzulqarnain sebetulnya? Faqala alla yu'bada fil ardi illallah wahdah. Bahwa tidak disembah di bumi ini kecuali Allah semata. Jadi tujuannya Uqbah itu hanya supaya tidak ada lagi yang disembah di bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi sampai mentok di laut itu dia udah pasrah, terus berjihad. Maka kemudian kembalilah, ya, dari wilayah tadi Jarwalah menuju kepada Qairawan. Dan Qairawan inilah, ya, dari keputusan inilah di mana kemudian Uqbah menemui kesyahidannya, ya. Dikirim pasukan itu sedikit demi sedikit. Pasukan besar 10.000, kirim sedikit-sedikit. Supaya apa? Supaya ringan perjalanan. Kalau pasukan besar, berat, perjalanan berat, ya. Lambat, berat, maka dikirim itu sebagian-sebagian, berkelompok. Uqbah ini paling terakhir, ya. Uqbah paling terakhir bersama 300 pasukan saja. Nah, bersama 300 pasukan, lalu kemudian orang Romawi ini melihat, kemudian menghasut, ya, menghasut orang yang bernama Kasilah. Kasilah ini termasuk daripada pemimpin suku barbar. Sebetulnya Kasilah dulu itu pernah berteman dengan Abu Muhajir Dinar, ya, penggantinya. Bahkan dia pernah masuk Islam, Nasrani, ya. Terus kemudian
masuk Islam, ya, ditaklukkan oleh Abu Muhajir Dinar, berteman dengan Abu Muhajir Dinar, ya, masuk Islam. Tetapi tadi itulah ya saya sampaikan bahwa karakteristik orang barbar itu, kalau dia punya kesempatan, yaitu berbelot. Maka dihasut oleh orang Romawi melihat Uqbah hanya 300 pasukan bersama dia, ya, dihasut untuk kemudian mengalahkan dan membunuh Uqbah. Nah, di situ bersama Uqbah itu Abu Muhajir Dinar yang dibelenggu. Berarti selama perjalanan beribu-ribu kilometer itu dibawa itu ya Abu Muhajir Dinar, ya, dibawa oleh Uqbah. Maka Abu Muhajir Dinar ini melihat gerak-geriknya Kasilah karena sudah mulai mengepung nih. Sudah mulai ngepung di wilayah Tahuda, desa yang bernama Tahuda. Nah, si Kasilah ini memanggil saudara-saudaranya, ya, keluarga dari pamannya, keluarga dari sukunya, segala macam dikumpulin, akhirnya jumlahnya besar, ya. Dan kemudian mereka itu menghina Uqbah, menghina-hina Uqbah, mencaci, mencela segala macam. Tetapi Uqbah tetap menyeru untuk mereka itu biar masuk Islam. Tetapi mereka tetap tidak mau, ya. Akhirnya pecahlah pertempuran, ya. Dan bahkan pertempuran itu mission impossible. Jadi kalau misalkan sebutannya orang Arab istilahnya itu sarung pedangnya itu dibuang, ya. Sarung pedang dibuang artinya nggak akan disarungin lagi pedangnya. Sarung pedangnya dibuang artinya apa? Istimata. Hanya tujuannya mencari kesyahidan. Maka kemudian Uqbah mengatakan kepada Abu Muhajir Dinar, ya sudah, kamu bersama pasukan pergi aja duluan. Aku hanya ingin mencari kesyahidan. Maka apa yang dikatakan Abu Muhajir Dinar? Sesungguhnya aku juga ingin mencari kesyahidan. Maka berdua tuh, padahal udah istilahnya saling musuhan gitu ya, udah dibelenggu gitu. Dibukalah belenggunya, silahkan kalau kamu mau pergi. Ternyata dia mau mencari kesyahidan, ya. Dan akhirnya menemui kesyahidannya di desa yang namanya Tahuda, ya, provinsi Biskara, Aljazair. Sekarang ada desa namanya Sidi Oqbah. Ada masjidnya yang sebelah kiri. Kalau masjid yang sebelah kanan itu Masjid Jami Qairawan. Ada juga yang ngasih nama Masjid Jami Oqbah. Tetapi lebih terkenal dengan Jami Qairawan. Ya, gede, masjidnya gede. Kalau masjid yang sebelah kiri ini Masjid Sidi Oqbah kecil di kampung ini. Kalau Masjid Jami kota besar, kota Qairawan. Ya. Nah, itu saja ya, ini marojinya. Sebetulnya marojinya banyak kesana kemari ya. Nah, intinya ya, nanti insya Allah akan kita lanjutkan lagi dari kitab Abtalul Fathil Islami yang di kanan ya. Tetapi insya Allah nanti kita akan tambahkan referensi yang lain juga ya. Referensi paling utama sebenarnya di sini adalah yang sebelah kiri yang tertulis saja, Usdul Ghobah. Ini kitab-kitab turos, kitab-kitab yang berjilid-jilid ya. Nah, itu dikisahkan di sana oleh Ibnul Asir ya. Terus kemudian Ibnu Abdul Bar, Imam Ad-Dhabi dan lain sebagainya. Kalau yang kitab yang kita bahas tuh kitab kecil sebenarnya, tipis gitu. Ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga kita dapat mengambil ibrah dan pelajaran pada kisahnya Uqbah bin Nafi ya. Sebetulnya kalau dikisahkan, diperinci lagi itu kisahnya panjang sekali, panjang lebar ya.